Inilah motivasi Abu Janda. Dia mengkritik wali kota Solo yang menutup warung ayam goreng widuran. Katanya di saat bangsa lain sibuk urus roket ke planet Mars, AI, dan taksi terbang, tapi bangsa kita masih berkutat soal babi dan minyak babi. Lalu sendiri sibuk urus tong. Lo sadar nggak? Akhir-akhir ini banyak negara kaya yang sibuk beli dan nyewa tanah di Afrika. Tapi bukan buat wisata, bukan buat tambang, bukan juga buat investasi biasa. Pertanyaannya, buat apa? Amerika, China, Arab Saudi, India, Korea Selatan, sampai Uni Emirat Arab, semuanya ngeluarin miliaran dolar cuman buat satu hal, tanah. Tapi bukan sembarang tanah. Mereka nyari tanah subur, dekat air, dan jauh dari radar dunia. Kalau cuma buat nanam sayur, kenapa mereka rahasiain semua kontraknya? Nih gua kasih tahu ya, tapi jangan skip, karena ini juga ada kaitannya dengan lo semua. Bisa bertahan atau enggak 5 tahun ke depan itu ditentukan mulai hari ini. Jadi gini, di saat dunia makin panas, cuaca makin gila, dan harga pangan terus naik, siapa yang paling untung? Jawabannya, yang punya makanan. Dan Afrika, bro, masih punya salah satu tanah paling subur di dunia. Tapi anehnya, bukan orang Afrika yang nikmatin hasilnya. Ribuan hektar lahan di Ethiopia, Sudan, dan Mozambik sekarang dikontrak jangka panjang sama negara luar. Bahkan sampai 99 tahun. Mereka bangun irigasi, gudang, dan pelabuhan pribadi. Hasil panennya bukan buat rakyat lokal, tapi dikirim langsung ke negara asal investor. Afrika cuma jadi dapur dunia, sementara dapurnya sendiri kosong. Lo pikir ini kebetulan? Enggak. Dunia udah mulai masuk fase baru yang lebih gila dari sekadar resesi, krisis pangan global. Selama 10 tahun terakhir, suhu bumi naik hampir 1,5 derajat. Itu bikin panen gandum, jagung, sama beras turun terus, apalagi di Asia dan Eropa. Di sisi lain, pupuk dunia 70% masih bergantung pada gas alam, dan harga gas terus melambung, belum lagi air. Sungai-sungai besar kayak Nil, Mekong, dan Yangtze mulai surut. Semua itu bikin negara besar panik. Mereka tahu, 5-10 tahun ke depan, dunia bakal makan lebih banyak dari yang bisa ditanam. Dan kalau itu kejadian, yang punya tanah subur bakal punya kuasa, bukan di pasar saham, tapi di meja makan dunia. Jadi sekarang mereka buru-buru beli tanah di Afrika, karena itu satu-satunya benua yang masih punya lahan kosong, air berlimpah, dan musim yang bisa ditaklukkan teknologi. Mereka lagi siapin fondasi buat masa depan di mana makanan lebih mahal dari minyak. Jadi lain kali lo lihat berita Cina bantu pertanian di Afrika atau Arab Saudi investasi lahan di Sudan, jangan lihat dari sisi bantuannya. Lihat dari sisi siapa yang nyiapin diri paling cepat sebelum krisis datang. Karena nanti, bro, dunia bukan lagi perang rebut minyak, tapi rebut sepetak tanah dan sebutir nasi.